Alkisah di sebuah kampung di daerah Sulawesi Selatan, hiduplah seorang anak yatim bernama Laupe. Bersama ayahnya, mereka tinggal di rumah kecil di pinggir kampung. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda dari kampung lain yang bernama Iruga. Sang ayah berharap agar Laupe mempunyai ibu yang dapat merawat dan menyayanginya. Namun harapannya berbeda dari kenyataan. Semenjak tinggal bersama ibu tirinya, hidup Laupe sangatlah menderita. Iruga, ibu tiri Laupe, sering menyiksa Laupe tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia tidak pernah lepas dari siksaan dan perintah yang berat dari ibu tirinya. Pada suatu hari, Laupe disuruh oleh ibu tirinya ke sungai untuk memancing ikan. Setelah mempersiapkan pancing dan umpan yang banyak, berangkatlah Laupe ke sungai dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang banyak agar terhindar dari siksaan ibu tirinya. Sesampainya di tepi sungai, ia lalu memasang kailnya dan duduk di tepi sungai sambil bersiul-siul. Sudah hampir setengah hari Laupe memancing, namun tak seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Hatinya pun mulai cemas. Meskipun Laupe sudah memindahkan pancingannya lebih dalam, akan tetapi tak seekor ikan pun yang menyentuhnya. Hari sudah mulai siang dan Laupe pun juga sudah mulai kelaparan. Ia pasrah jika harus pulang tanpa membawa hasil dan tentunya akan mendapat omelan dari ibu tirinya. Namun, ketika dia akan mengangkat kailnya, tiba-tiba pancingnya bergerak. Laupe terkejut dan menarik kailnya secara perlahan. Setelah kailnya terangkat, tampaklah seekor ikan besar yang terkait di ujung kailnya. Laupe terkejut bukan main ketika ingin memasukkan ikan itu ke dalam wadah. Ikan itu tiba-tiba berbicara seperti manusia dan memohon ampun kepada Laupe agar tidak menangkap dan tidak membunuhnya. Laupe pun terkejut dan bertanya kepada ikan tersebut bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Sang ikan kembali berkata bahwa ia adalah raja ikan. Ia juga berkata bahwa permintaan Laupe akan terkabulkan jika menyebut kata ilmunya raja ikan. Tapi dengan syarat, Laupe harus melepaskannya. Laupe lalu berpikir sejenak. Karena merasa iba, Laupe melepaskan kembali ikan tersebut ke sungai. Akhirnya, ia pun pulang tanpa membawa hasil. Sesampainya di rumah, ia sudah melihat ibu tirinya sedang menunggunya. Ibunya lalu bertanya di mana ikan yang sudah ia pancing. Laupe kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia mendapatkan seekor ikan besar, tapi ikannya tergelincir dan tiba-tiba melompat lagi ke dalam sungai. Mendengar jawaban itu, Iruga menjadi murka. Ia segera mengambil tongkatnya yang sering digunakan untuk memukul Laupe. Ketika ibu tirinya hendak memukulnya, Laupe tiba-tiba teringat pada pesan ikan besar yang ditolongnya tadi. Ia lalu berkata ingin melekatkan tubuh ibu tirinya di pintu, lalu mengucap mantra yang diberikan ikan tadi. Pada saat itu pula, Iruga secara ajaib tiba-tiba melekat pada pintu yang ada di dekatnya. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri, namun usahanya sia-sia. Tubuhnya lengket bagaikan terkena perekat.